everyone, aku Rifa Syahida dari mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Aku di sini akan melanjutkan learning journal penulisan berita dan artikel pada pertemuan kelima. Nah, jadi kemarin kelompok 3 presentasi tentang teknik peliputan dan penulisan berita, memahami berita di era digital. Sekarang kita akan memahami tentang definisi berita. Apa sih berita itu? Berita adalah produk media. Setiap harinya, wartawan melihat peristiwa, mengamati, menulis disunting dalam ruang redaksi, dan akhirnya sampai pada halayak. Dalam paradigma konstruktivis, sebuah fakta atau realita tidak dipandang ada tinggal ambil, melainkan realitas itu diciptakan oleh manusia. Sekarang kita membahas teknik peliputan berita. Nah, setelah kita memahami definisi berita, kita akan membahas tentang teknik peliputan berita. Apa saja sih tahapan peliputan berita itu? Pertama, ada rapat redaksi. Jadi sebelum peliputan berita itu, kita harus melaksanakan rapat redaksi terlebih dahulu. Nah, baru peliputan berita. Ketiga, observasi langsung. Lalu ada wawancara atau interview dan riset kepustakaan dari kantor berita. Sekarang kita akan membahas teknik penulisan berita. Yang pertama, menemukan peristiwa. Yang kedua, pencarian sumber. Yang ketiga, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat, mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian informasi. Yang kelima, membuat kerangka berita. Yang keenam, menulis teras berita. Yang ketujuh, menulis isi berita. Yang kedelapan, penyuntingan berita. Yang kesembilan, ada tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Yang ke-10, tidak menonjolkan unsur kekerasan. Yang ke-11, ada tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang ke-12, tidak mempertentangkan suku, agama, ras, atau golongan. Lanjut ke jenis-jenis berita. Apa sih jenis-jenis berita itu? Jenis-jenis berita itu dibagi dua macam. Ada peliputan kasus hukum dan peliputan kasus kriminal. Nah, peliputan kasus hukum itu dibagi lagi menjadi 3. Ada peliputan persidangan, peliputan investigasi hukum. Yang ketiga ada peliputan kasus korupsi. Kalau peliputan kasus kriminal itu terbagi menjadi 3 juga. Ada peliputan kejahatan terorganisir. Yang kedua ada peliputan kekerasan dan kriminalitas jalanan. Yang ketiga ada peliputan kejahatan seksual. Lalu ada peliputan berita politik. Nah, di peliputan berita politik ini, peristiwa yang diperkirakan akan terjadi pemilu. Yang kedua, ada kejadian mendadak seperti ditemukannya alat penyadapan di kediaman gubernur. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang dijadwalkan akan berlangsung seperti kampanye partai politik terkait pemilu parlemen. Lalu kombinasi kejadiannya ada yang tidak terduga dan tidak terduga. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa menentang kedatangan Wakil Presiden Budiono di Makassar. Lalu ada peliputan berita ekonomi. Peliputan berita ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis data dan statistik. Yang kedua, wawancara dengan ahli ekonomi. Yang ketiga, pantauan pasar. Yang keempat, ada analisis kebijakan ekonomi. Sekian dari saya. See you next time.